Karena sifat antibodi kan kita tahu Tuhan ajaibnya di ASI kita tuh ada sel hidupnya. Nah sel hidup itu kan rentan sekali ya dengan perubahan suhu. Suhu dari dingin ke anget, ke panas Udah lagi itu pasti berubah kan ya? berubah. Nah hal-hal Mhm demikian yang mungkin ya jadi pertimbangan lagi mhm gitu. mhm Makanya biasanya pasti pemilihan nutrisinya tuh udah disaklekin. Ayo mhm. mau mana nih? Ayo kalau mau ASI ayo gencar ASInya Heeh dibagusin semua jalannya gitu. heeh. Kalau mau yang lain gitu ya setly-nya ya mau gimana lagi tergantung kondisi masing-masing gitu kan ya. Tapi jangan sampai nggak usah, maksudnya jangan, ah udahlah saya mix gitu, sebaiknya sih tidak Baik. di-mix gitu. Hai Lovely People semuanya, kembali lagi sama saya Dr. Esa Broto Asmoro dan hari ini adalah spesial banget karena memperingati Hari Emran yang merupakan Malam Renungan AIDS Nusantara. Nah, FYI, ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan untuk mengenang mereka yang meninggal karena AIDS ya. Jadi acara ini juga dikenal sebagai Candlelight Memorial ya yang secara internasional dan biasanya memang diselenggarakan pada minggu ketiga di bulan Mei. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita mencegah ya daripada mengobati, terutama untuk para calon ibu di luar sana ya yang mungkin cocok banget nih kita bahas kali ini bersama dengan Dr. Elizabeth Margareta yang kerap kali akrab disapa dengan Dokca. Hai Halo Dokca, apa dokter, kabar? baik puji Seneng Tuhan. banget bisa balik lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi Thank di you for sini. having me ya dok. Terakhir kali kita ngobrol-ngobrol seru banget sama Dokca ini tentang perawatan bayi, Iya, ya seputar kan? ASI ya, jadi Seputar pas ASI. sukses ASInya gimana gitu ya Iya, dok ya. dan itu rame banget, banyak yang Puji Tuhan. tertarik dan dapat banyak informasi. Puji Tuhan bisa jadi berkat berarti ya dok ya. Ah, iya, seneng banget. Makanya kali ini aku ingin mengundang Dokca lagi karena sudah banyak banget nih netizen yang bertanya gitu Mm-mm. ya ke kita semua dan aku ingin menjadi wakil dari mereka semua untuk bertanya ke Dokca. Oke. Makanya kali ini kita masuk ke dalam episode Tanya Netizen. Nah, Oke. Nanti tentunya sambil dibahas-bahas bareng gitu ya dok ya. iya Mm-mm. dong, tentunya ini juga berkaitan dengan Emran itu tadi, masih dalam kaitannya seputar Malam Renungan AIDS ini Oke, sendiri. Nah oke, yang pertama, ini adalah tanya dari netizen ya. I see. Misalnya Mm-mm. kita nggak tahu nih Dokca, Mm-mm. bahwa ternyata kita ini penyintas AIDS gitu. Ya. Terus ternyata punya bayi. Nah, apa nih yang akan terjadi pada bayinya? Apakah bayinya kemudian akan tertular? Hmm. Nah, Iya, jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita tahu ya, HIV ini kan seringkali maksudnya memang resiko penularannya signifikan ya melalui darah, mhm. melalui luka-luka dan lain-lain gitu ya dok ya. Mhm Konon dari kehamilan itu sebenarnya intrauterin itu sendiri udah punya resiko tertular HIV itu sekitar 5-10% gitu mhm ya. Dari penelitian mengatakan demikian. mhm Kemudian pada pasca persalinan, pas lahirannya lagi meningkat lagi tuh, misalnya mhm lewat jalan pervaginam atau secara normal begitu ya. mhm Nah itu meningkat lagi. Jadi kalau misalnya kita bahas waktu pas hamilnya mhm si ibu ke anak itu mhm. resikonya sekitar 15-30% nih dok. Oke. Nah cuma beruntungnya lagi kan kita udah di dunia yang makin lama makin berkembang, makin baik Mmm, gitu ya. mhm Di negara kita sendiri juga puji Tuhannya udah ada tuh namanya program PPIA gitu ya, program pencegahan untuk penularan ibu dan anak gitu mhm kan. Jadi kalau misalnya memang pertama kita nggak tahu apakah suami yang mengidap duluan terus mhm tertular begitu kan. Kemudian pada pas lahiran babynya sebenarnya pas kalau misalnya dia kontrol saat hamil gitu ya dok ya. Mungkin mhm beberapa orang yang kontrol hamil ke puskesmas sekarang sih udah ada screening sih sebenarnya kan dok ya. Jadi semua ibu hamil tuh wajib pasti dapat screening HIV. Jadi seharusnya minimal pasti ada kedeteksi sebenarnya. mhm Tapi kalau seandainya aduh kebobolan banget terus yang kayak bablas gitu nggak pernah kontrol, terus mhm. tiba-tiba anaknya lahir apakah ini tertular atau enggak, pasti ada tuh resiko 30% tadi gitu Oke, kan. Tapi bukan berarti ya balik lagi semua tergantung Tuhan kan ya, maksudnya iya. babynya akan terkena atau enggak, tapi pasti resikonya akan cenderung lebih tinggi. Mmm, Dan PPIA itu sendiri yang
program pencegahan itu Mhm. pasti akan ngebantuin banget kalau misalnya Mmm. memang terdeteksi atau memang sudah tahu nih pada saat screening, oh ketahuan ada HIV, Mmm. pasti akan ada penanggulangannya gitu ya, Mhm. diberikan misalnya, obat-obatan untuk pencegahannya seperti yang kita kenal ARV, seperti gitu Mhm. sih Dok Rey. Ya oke, jadi tetap Mhm, harus cek juga iya saat itu betul, kondisinya seperti apa dan nanti mhm, terapinya yang diberikan itu apa yang iya bisa tetap bener. dikonsumsi oleh ibu Termasuk hamilnya, babynya. Jadi termasuk begitu babynya babynya. lahir pun babynya akan mendapat ARV juga tuh Dok. Ya, Kemudian nanti ada profilaksis ya kalau misalnya kita di dunia medis dikenalnya mmm, profilaksis, ada pengobatan, kadang-kadang ada beberapa jenis obat gitu ya, yang mhm, akan diberikan pada kondisi usia tertentu gitu mmm, kan. Terus imunisasi-imunisasi juga akan dipertimbangkan dengan, seksama Dok, jadi nggak bisa yang vaksin mmm, hidup dan lain-lainnya seperti mhm, itu. Jadi semuanya itu akan lebih kayak bersinambungan ya buat babynya mmm, sendiri. Pada ibu-ibu yang mungkin, kita bilangnya ODA gitu ya, mhm, orang dengan HIV gitu mhm, kan. oke. Mhm, Nah, ini yang kedua nih, mhm, ketika mhm, punya pasangan yang memang penyinta AIDS itu sendiri, mhm. apakah aman tetap punya bayi bersama? Oh iya, jadi kalau misalnya pasangannya salah satu biasanya mungkin, kita kenalnya suaminya gitu ya, Mhm, suaminya HIV nih, aman nggak buat kalau kita program hamil kan, sedih banget gitu kalau misalnya udah nikah terus misalnya pengen mhm, punya anak, itu ternyata bisa loh Dok gitu ya. mmm, Jadi, konon itu, bisa banget diprogram gitu ya, cuma ada ada apa ya, pendekatan tertentu dan ada sistemnya sendiri gitu. mhm, Misalnya suaminya sendiri juga tetap dalam pengobatan, ya, ARV-nya, viral load-nya harus tetap dicek, ya, CD4-nya sendiri atau kemampuan imun dari diri si suaminya begitu mhm, kan. Kemudian si, istrinya pada masa-masa subur gitu ya, kalau misalnya lagi mau hamil begitu, itu juga konsumsi ARV, bahkan mmm, saat kehamilan juga tetap konsumsi gitu kan. Kemudian kalau memang lagi nggak dalam masa subur, berhubungannya pakai kondom atau lebih mmm, dijaga lagi. Jadi supaya penetrasinya lebih aman gitu ya mmm, Dok ya. Jadi ini mungkin lebih ada pendampingan sih ya ya, dari dokter dokter pendamping yang, untuk suaminya sendiri, kemudian mmm, dikonsultasikan kembali pasti ke dokter objinnya mmm, begitu ya. Saran sih kalau misalnya memang kondisi seperti ini mungkin tidak cukup ya sampai di bidan gitu ya Dok ya. Pasti, betul, alangkah baik konsultasi ke rumah sakit, mhm, ketemu sama dokter objin gitu ya biar pendampingan atau lebih spesifik lagi pendampingan juga dengan dokter yang bisa mendampingi bagaimana pengobatan si suaminya juga mhm, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, apakah tetap bisa aman? Bisa banget gitu ya. mmm, Asalkan memang, saklek nih sama rules-nya, sama aturannya, mmm, si ibunya ini tetap mau konsumsi ARV karena konon katanya ARV itu juga mual banget gitu. mmm, Kadang-kadang, nanti ada begitu efek hamil sampingnya ya? jadi kadang-kadang ibu-ibu yang mungkin gak kuat, aduh rasanya kayak nggak mau deh minum ARV, itu kan Oh, susah lagi gitu ya. Tapi ya, di satu sisi mau punya anak, jadi lebih ya, ada berkorbannya lagi gitu ya, ya, memang punya punya ada harga yang harus dibayar lah gitu. Tapi, mhm, itu akan jauh lebih menurunkan resiko karena ARV sendiri atau program PPIA yang pencegahan segala macamnya ini mhm, memang sangat-sangat baik gitu Dok, penurunannya sangat signifikan gitu. mmm. Oke, Mhm, baik. Jadi tetap ada harapan sebenarnya, pasti, tapi mhm. memang harus, kuat-kuat Iya, ya, lebih ekstra usaha gitu. ekstra usaha. Oke. Mhm, Selanjutnya, mhm. apakah ASI sendiri bisa menjadi media penularan HIV/AIDS? Oh, iya Dok, tentu Mmm, signifikan sadly-nya iya gitu ya, ya, dengan sedihnya bisa dikatakan sangat iya gitu. Karena mmm, dengan berhubungan aja, ada luka kecil aja, mmm, penularan dari darah ke darah atau cairan tubuh aja itu signifikan sekali bisa. Tapi mhm, bukan berarti baby-baby ini tidak bisa diberikan ASI Dok. Dan mmm, sekarang ini kan udah makin berkembang, dunia makin modern gitu ya Dok ya. mhm, Dari segi ASI sendiri, penelitian mengatakan gitu ada grafik yang menandakan bahwa mmm, ketika kita punya baby, mmm, kan pemilihan nutrisi pasti Dok ya. mmm, Kalau dulu mungkin, disaklekin, udah susu formula aja gitu ya. oke, Atau, ada yang masih berkutat atau masih apa ya, maunya bareng gitu di-mix. Kalau mmm, di-mix itu pasti total dilarang. Maksudnya kita sangat-sangat, mendingan nggak usah sama sekali ibaratnya. oh, Daripada, oh ya ASI separoh, Sufor separoh gitu atau oh, mix-mix feeding gitu, itu pasti sangat-sangat tidak disarankan. oh, kenapa gitu, Dok? Iya, jadi, tingkat resiko penularannya, resiko penularan HIV-nya itu malah jauh lebih tinggi Oh Dok, iya? infeksiusnya lebih tinggi kayak gitu. Oh, oke, Jadi lebih baik,
sekaligus karena Mmm. dimulai dari pencernaan babynya Mhm. ya, persiapan dia punya fili-fili usus segala Khususnya. macam gitu ya Dok. Karena kan konon kalau misalnya ada anak yang sensitif gitu Mhm. ya, bahkan bisa sampai infeksi pencernaan, kalau Mhm. misalnya dia nggak kuat dengan susu formulanya let's Mmm. say, Mmm. terus ternyata dimasukin ASI jadi penularannya lebih meningkat sebenarnya seperti Iya itu. iya iya. Jadi daripada alih-alih mixed feeding mendingan langsung barter nih dua-duanya Yang banter, mana? pilih mau yang mana gitu ya. Mmm. Mau sufor-sufor, mau ASI-ASI. Mmm. Tapi dari grafik membuktikan bahwa ketika pemberian ASI terutama di 0 sampai 6 bulan, Mhm. penularan resikonya itu cenderung lebih rendah Mhm. dibandingkan grafik yang diberikan susu formula dari diri Dok. Oh, wah. Jadi tetap akan lebih baik ASI full 6 bulan ini gitu Wow, ya. ASI eksklusif gitu ya? Dengan catatan Mhm. pendampingan lagi Dok, konselingnya tetap harus dijalankan. Karena kenapa? Seperti yang kita udah bahas waktu di topik tentang ASI gitu ya Mhm. Dok. Ibu-ibu baru tuh sulit menyusui, sulit mengasihi, belajar pompa juga masih belum ngerti terutama ibu baru begitu ya. Mhm. Mereka latching-nya mungkin lecet Mhm. ya, luka pada puting, itu Mhm. kan pasti akan meningkatkan lesi-lesi di mana itu akan jadi tingkat, Oh, penularan dong. penularan Mhm. gitu kan. Oleh karena itu mesti pendampingan betul-betul. Oke. Jadi, alangkah baiknya benar-benar diajarin betul latching-nya seperti Mmm. apa, pemberian ASI-nya seperti apa, diperhatikan kondisi payudara, puting dan lain-lainnya ya. Mhm. Termasuk mukosa mulut anaknya, dengan Mmm. signifikan dari dokter anak juga pastikan akan cek tuh semua ya, pengobatan ARV-nya pasti Iya. jalan, Heeh. kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutnya, misalnya Mmm. ada PCR dan lain-lainnya gitu. Mmm. Jadi kalau pemberian ASI sebenarnya sangat disarankan dengan catatan ada pendampingan supaya pemberian ASI-nya tepat. Oke. Di luar direct breastfeeding tentang pemberian ASI juga signifikan ada kita kenal sekarang udah modern bisa dibantu dengan ASI perah. Ini bisa Mmm. jadi pilihan sebenarnya Dokter Reisa. Pumping-pumping biasanya nggak Heeh, lecet malah ya? betul ya. Jadi sebenarnya ada lecet kalau misalnya corongnya nggak Oh, nggak tepat, mereka bagus belum gitu. ngerti bagaimana vakum ya, level Mmm. vakumnya terlalu kuat Mmm. gitu ya. Jadi mungkin puting yang sensitif karena kan kering gitu ya, Mmm. pelumas dari areolanya mungkin tidak Mmm. signifikan baik gitu ya. Mmm. Ini bisa menimbulkan juga lesi lesi lecet pada putingnya misalnya. Mmm. Tapi, kalau misalnya semuanya kondisinya baik-baik aja, pemberian ASI perah juga bisa dipertimbangkan nih Dok. Oh, oke. Bahkan konon ada yang meneliti juga bahwa ketika pemberian dengan baby-baby yang HIV bisa dilakukan teknik flash heating atau dipasteurisasi. Jadi ASI perahnya Oh. bisa dipanasin lagi Dok, seperti kita mau donor ASI. Iya 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 Nah iya itu iya. kan jadi bisa menurunkan, resiko ya virus-virus yang mungkin ada Virus-virusnya. atau bakteri yang makin ada gitu. Mhm. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan. Kembali Mmm. lagi semuanya secara keseluruhan akan diperiksa gitu ya, maksudnya Mhm. dari mulai pas dia lahiran, Mhm. diajarkan bagaimana, penggunaan pompa, bagaimana DBF, Mmm. pemeriksaan semuanya harus didampingi sih seperti itu Dok. Oke, berarti Mhm. tetap bisa gitu ya? Betul, heeh. Oke. Jadi nanti tapi kalau udah di atas 6 bulan biasanya anak kan udah mulai MPASI, ya Iya. ASI-nya kan pasti akan menurun. Nah Heeh. itu kita pertimbangan lagi dibagusin dari nutrisi makanannya Ya 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 gitu-gitulah. ya. Jadi pendampingan terus sih pasti. Tetap harus ada pendampingan. ARV-nya, profilaksis pada anaknya, Mhm. pengobatannya, terus imunisasinya harus dipertimbangkan juga gitu ya. Supaya enggak misalnya bukan mungkin aja penularannya bukan gara-gara ASI gitu kan bisa Mmm, gitu ya. mhm Jadi dari mhm yang lain mhm. jangan sampai ASI-nya juga jadi kesalahan. Jadi Mhm. makanya harus secara betul sih Harus diperiksakan. komprehensif ya, semua Betul. sisi harus diperhatikan dengan Mhm. baik gitu ya? Iya jadi biasanya nanti pasti ibu-ibu yang dengan, HIV atau kita bilangnya dengan ODA ini, Mhm. begitu lahiran mereka Mmm. akan ketemu dengan konselor, Mhm. itu akan terus didampingi satu persatu, pemilihan nutrisinya juga akan dikonsultan. Biasanya Mmm. kan dengan dokter anaknya sendiri kita akan, saling bekerja sama ya, kolaps gitu ya, berkolaborasi buat semuanya berjalannya biar baik gitu, biar pencegahannya Mmm. tetap tepat sasaran gitu Dok. Oke, ini Mhm. tadi kan udah sempet di-mention Mhm, dari awal nih, betul. ini dengan terapi ARV mungkin Iya. ada yang belum paham Oh juga iya nih, sebenarnya betul. kita ngomongin terapi ARV ARV itu ini apa? apa sih? Iya iya benar ya. Iya, jadi ARV itu sendiri kan, obat ya, suatu obat yang Mmm. ARV itu singkatan dari antiretroviral, Mmm. which is si HIV ini adalah retrovirus gitu kan. Ya. Jadi obat antiretroviral ini obat pencegahan, obat antinya. Dan Ya. si obat ARV ini kerjanya itu
menghambat replikasi dari si Mhm. virusnya, Mhm. menghambat penularannya supaya nggak muncul di tubuh kita gitu. Jadi dia kayak tameng gitu ya. Kalaupun misalnya udah ada, replikasinya itu dihambat gitu ya. Mhm. Penurunan banget nih jumlah-jumlah si virus di dalam tubuhnya gitu. Mhm. Makanya itu selalu digunakan tuh pada orang-orang yang bersinambungan dengan si penderita Penderita, gitu iya ya iya iya. misalnya. Dan penderita sendiri juga tetap menggunakan ARV dengan obat-obatan yang lainnya gitu ya yang Mhm. akan diberikan. Mungkin selama hari-hari hidupnya ya akan terus Mhm. menggunakan itu supaya tubuhnya sendiri imunnya juga tetap baik. Karena kita tahu ya Dok kalau misalnya HIV itu kan kita imunokompromis ya berarti Iya. imunnya kurang. Kalau CD4-nya tinggi-tinggi aja, bagus-bagus aja Aman. aman gitu ya, viral load-nya apalagi misalnya rendah-rendah aja, so far aman-aman aja. Tapi dia akan cenderung lebih rentan dibandingkan orang-orang yang normal atau dengan tidak memiliki virus Iya. HIV di dalamnya misalnya seperti itu. Jadi ARV ini akan membantu tuh untuk membantu juga imunitasnya si penderita Mhm. misalnya seperti itu, Ya kalau gitu. CD4-nya nanti Mhm, turun, nanti takutnya ada iya, penyakit-penyakit yang betul, muncul yang mhm, disebut sebagai AIDS itu sendiri. iya Ya betul. makin rendah penyakitnya makin banyak nih atau makin sulit juga penyakitnya yang datang di tubuh itu untuk disembuhkan Mhm, gitu biasanya. iya iya Nah benar. jadi ini masuk ke pertanyaan netizen Heeh, selanjutnya di mana resiko apa lagi nih pada ah, ibu menyusui oke, selain untuk tadi ya mhm, penyakit si HIV-nya ini pasti, sendiri, mhm, kalau misalnya si ibu ini tetap menyusui karena kan takutnya nih sudah iya, ada AIDS di situ, mhm, ada penyakit-penyakit lain nih mhm, yang diderita oleh si ibunya mhm. gitu kan kalau dia menyusui si anak itu, Oh oke, gitu. iya jadi karena dia misalnya udah ada nih ibunya dengan HIV sendiri ya, Mhm. kemudian dia menyusui. Mhm. Kalau perjalanan menyusunya baik-baik aja, Mhm. imun dia baik-baik juga, Mhm. seharusnya resiko-resikonya bisa Bisa kita sambil ya tekan. ditekan. Mhm. Tapi kalau let's say ya kayak simple aja ya kita cuaca jelek gitu ya Mhm. Dok ya, Mhm. itu aja bisa bikin Flu misalnya kita betul, ya, ya kita flu atau mulai DBD kayak gitu-gitu ya, eee, demam berdarah dan lain-lain. Pokoknya tingkat resiko penyakit yang akan diderita ibu apapun itu akan cenderung bisa lebih tinggi, nular betul. ke Dan itu bisa anaknya. nular ke anaknya. Mhm. Kemudian yang paling sering pada ibu menyusui terkait mastitis Dok, Oh lecet ya, puting, heeh, kemudian dia bengkak, bengkak, sesimpel mungkin telat menyusui, eee, ada luka kecil di puting yang kita bilangnya mungkin milk blister lah, nipple pore dan kawan-kawannya. Itu mhm. meningkatkan sekali resiko menjadi infeksi yang berlanjut Mmm. mastitis. Mungkin pada orang yang biasa mastitis bisa dengan antibiotik yang signifikan lebih rentang waktunya mungkin lebih cepat sembuh Mmm. begitu Mhm. ya. Mhm. Mungkin pada ibu-ibu yang memiliki virus HIV atau dengan ODA ini mungkin akan cenderung lebih lama penyembuhannya atau tingkat keparahannya lebih tinggi gitu Dok. Misalnya dari mastitis ke absesnya jadi lebih meningkat. Hal-hal demikian sih yang mungkin banget akan terjadi pada ibu-ibu menyusui Mhm. kalau dikaitkan dengan permasalahan laktasi atau masalah Mhm. ASI-nya gitu Mhm. ya. Dan ini kan cukup mengganggu, oleh karena itu pasti sebisa mungkin ibunya juga tetap menjaga nih manajemen laktasinya seperti apa, Mhm. ketika direct breastfeeding atau menggunakan pompa. Kemudian ini teknik tadi misalnya dilakukan pasteurisasi, pembersihan botol kalau misalnya ada Mhm. menggunakan botol gitu ya, Mhm. atau wadah-wadah ASI perahnya gitu. Itu kan juga kalau misalnya dia kotor Mhm. atau menimbulkan infeksi bakteri itu juga kan bisa tertular ya. Mhm. Jadinya, mmm, lebih lebih jaga hygiene pasti lebih ekstra seperti Mhm. itu sih Dok. Itu tadi Mhm, masih tertarik soal pasteurisasi tadi, iya, ada bisa di-share nggak sih itu mhm. seperti apa sih? Pasteurisasinya itu biasanya kalau flash sitting tuh jadi kayak ASI perahnya itu, Heeh. kan kalau kita manasin ASI perah kan direndam doang ya Dok Iya. ya. Kalau Biasanya kan kita suhunya donor paling kan, betul ya tiga puluh 38 ya 38 sekitaran itulah lah ya ya. kurang lebih ya. Heeh. Yang aman buat diminumin ke baby jadi nggak suam-suam kuku gitu ya, Heeh. nggak panas Heeh. tapi hangat-hangat lumayan hangat lah Mhm. gitu. Kalau Nah pasteurisasi kalau pasteurisasi justru dipanasin Dok. berapa sampai berapa tuh? Dia 70 tuh, gitu? nggak sampai mendidih ngegolak, enggak Heeh. ya. Jadi kurang lebih 70 sampai 80 Mmm. bahkan tergantung sih tuh, tergantung tergantung tingkat, yang kita mau sebagaimana,
didih flash sittingnya ya. Hmm. Tapi biasanya kalau gampangnya itu mungkin orang agak susah kalau pakai termometer dok ya. 70-80 kan susah ngebandinginnya. Jadi biasanya tuh di flash sitting tuh ASI perahnya itu ditaruh di wadah kayak mungkin panci kecil gitu ya. Dipanasin sampai dia bukan ngegolak yang sampai blebek-blebek gitu, tapi mulai ada buih-buih di pinggiran. Itu udah cukup ya? Iya, itu udah mulai panas tuh, itu boleh langsung Diangkat. dimatiin, baru diberikan gitu ya, dihangatkan dulu, tunggu dia reda panasnya, boleh diberikan. Atau dengan itu baru nanti disimpan lagi, baru dihangatkan yang biasa. Jadi kayak teknik donor juga sebenarnya gitu dok, see. dipasteurisasi. Kalau zaman gitu. sekarang sih udah ada sih ya kayak Pemanas pemanas yang udah ada tinggal suhunya. suhunya betul, yang tinggal Masukin langsung dipanas 70 gitu lah ya, betul, udah bisa. bisa ya. 60 jadi lebih panas I lagi. see. Nah itu lumayan bisa ngebantu Tapi tuh. berarti begitu dipanasin nggak boleh disimpan ya, langsung Ya dikonsumsi itu ya? sebaiknya. Oke. Atau kadang-kadang ada juga yang kayak memang mau buat ngurangin enzim lipase juga kan ada teknik yang begitu juga tuh dok. I Yang kalau see. misalnya asinya bau tengik atau anyip gitu, anyir-anyir gitu bau asipnya tuh jadi anyep-anyep gitu. Nah biasanya ada tuh teknik buat penyimpanan dipanasin dulu baru kita bilangnya di scalding dulu baru masukin. Nah, supaya ngurangin tapi pasti ya kualitas dari ASI perahnya pasti akan berbeda dengan yang fresh gitu. Terutama ya antibody tadi gitu ya. Meskipun tidak mungkin hilang 100% tapi pasti akan berkurang. Karena sifat antibody kan kita tahu Tuhan ajaibnya di ASI kita tuh ada sel hidupnya. Nah sel hidup itu kan rentan sekali ya dengan perubahan suhu. Suhu dari dingin ke anget ke panas lagi itu pasti kan berubah. Nah hal-hal demikian yang mungkin ya jadi pertimbangan lagi gitu. Makanya biasanya pasti pemilihan nutrisinya tuh udah disaklekin. Ayo mau mana nih? Ayo kalau mau ASI ayo gencar ASInya dibagusin semua jalannya gitu. Kalau mau yang lain gitu ya setlinya ya mau gimana lagi tergantung kondisi masing-masing gitu kan ya. Tapi jangan sampai gak usah, maksudnya jangan udahlah saya mix gitu. Sebaiknya sih tidak di mix gitu. Nah ini tertarik banget nih sama tadi berdasarkan penelitiannya gitu ya. Bahwa memang yang namanya ASI eksklusifnya itu sendiri justru lebih bagus. Iya dok. Itu berkaitan juga nih sama tanya netizen yang selanjutnya ini di mana dari ibu yang penyintas HIV AIDS ini pun itu terbukti memang ASI eksklusif ini memang lebih bagus untuk tumbuh kembang bayi gitu. Iya benar dok. Ini luar Jadi biasa kayak ya. memang makanya konon dari penelitian itu sebenarnya kalau bisa diusahakan, usahakanlah tetap ASI eksklusifnya. WHO, IDAI tetap ada menyarankan seperti itu. Tapi ya kembali karena setiap orang beda-beda ya, maksudnya mood, stresor gitu ya. Iya sih. Takutnya secara hormonalnya dia belum masih labil begitu dok ya. Ya itu belajar nyusuin aja kan tidak semudah yang kita kira gitu kan. Padahal manfaat dari ASI sendiri luar biasa Tuhan ciptakan demikian rupa bahwa secara penelitian tuh sangat-sangat signifikan dengan tumbuh kembang si baby sendiri. Bahkan memang itu juga bisa dibalik apa ya seperti dua koin gitu ya bolak-balik itu sebenarnya kayak di satu sisi ASI sendiri itu bisa membentuk antibodi buat si babynya sendiri ya. Di sisi lain kalau ada resiko-resiko dengan proses pemberiannya itu yang sebenarnya jadi masalah gitu kan. Padahal ASInya sendiri tidak ada salahnya gitu. Kandungan ASInya itu luar biasa baik tapi bagaimana proses pemberiannya itu yang harus benar-benar kita perhatikan gitu dok. Karena dari grafiknya itu memang signifikan terlihat banget kalau ketika diberikan dari 0 sampai 6 bulan resikonya cenderung lebih rendah dibandingkan diberikan susu formula misalnya atau pemberian yang lain gitu ya. Kalau mix feeding tuh udah di antara 2 itu udah tinggi banget resikonya. Oh gitu. Termasuk wadah-wadahnya gitu ya. Botol kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita pakai pengasuh atau apa kurang bersih atau kita tinggal di daerah yang mungkin air kotor atau bagaimana gitu itu ya. udah Pasti resikonya tambah resikonya tinggi jauh lagi. lebih tinggi gitu kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih kondisi-kondisi di mana ini ibunya nggak boleh nih ngasih ASI kepada bayinya? Ya itu yang tadi dok kita pastikan cek tuh semua tuh dok ya viral load-nya. Kalau viral load-nya tinggi, CD4-nya rendah. Nah itu memang virusnya banyak banget di tubuh, itu sangat-sangat tidak disarankan sih dok. Terus babynya juga kan dicek tuh di screening kan gitu ya bagaimana tingkat kondisi si babynya sendiri. Apakah sudah mumpuni nih pemberian ARV-nya. Kan ada juga kondisi di mana mungkin babynya
sensitif, dia belum kuat terima ARV-nya atau Iya. antibodi badannya sendiri yang nggak signifikan, itu Mmm, pasti ditunda. Jadi I pemilihan see. nutrisinya pasti akan dipertimbangkan kembali dong. Mmm. Nggak ya kita bukannya, idealis kayak mau mau udah saklek maunya Mmm, ASI gitu mhm ya, mhm. terus malah jadi membahayakan ya Ya juga nggak jangan gitu mau juga. ya, kasihan babynya Iya juga. iya Jadi iya pasti iya. dicekin semua. Mhm. Jadi jangan, "Enggak, aku kayaknya nggak ngerasa gejala apa-apa," tapi ternyata kan begitu diperiksa, ternyata CD4-nya, viral Mmm load-nya, atau mmm. ARV-nya bolong-bolong. Nah kita kan Mhm. juga nggak tahu ya Dok ya, Mhm. eee, setiap ibu kepatuhannya seperti apa. Iya. Kita jenuh minum obat setiap hari mungkin gitu Iya. kan, belum vitamin-vitamin lainnya Heeh, gitu ya. Nah heeh. itu sih yang biasa kita Oke. harus pastiin betul kalau ibu memang, "Ayo bener ya," gitu, dan selama tumbuh kembang bayi Mhm. pasti kontrol Mhm. rutinnya gitu ya, itu dicek lagi kembali semuanya, gitu sih Dok. Oke. Imunisasinya juga nggak boleh yang vaksin hidup gitu kan, Mhm. penyakit-penyakit kan tetap ada tuh pemberian imunisasi atau vaksinnya gitu kan. Mhm. Nah hal-hal itu juga perlu dipertimbangkan kembali. Dan yang pasti sih, jangan insecure atau jangan merasa malu terus jadi Nah itu. kayak nggak terbuka gitu ya. Karena Mmm. kadang-kadang ibu-ibu yang, "Aku nggak boleh kasih tahu orang, aku malu kalau Mmm. berobat, aku malu." Nah Mhm. ini pasti meningkatkan resiko tinggi sekali kan, Nah gitu. itu. Oke, Mhm, berarti ada banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan nih ya pasti dong. sama ibu-ibu yang Mhm, penyintas HIV/AIDS ini sendiri ya. Ada tips apa aja nih untuk mereka nih heeh. untuk selama memperhatikan tumbuh kembang anak ini Pasti. sendiri? Iya, seperti yang, tadi udah disinggung pasti, kalau misalnya udah lahiran nggak Mhm. mikirin cuma diri sendiri lagi, tapi mikirin anak. Tapi bukan juga terbalik, Mmm. bukan juga prioritasnya anak, ibunya kelupaan ya Dok ya. Jadi pasti Benar. dua-duanya harus bareng-bareng, bahkan suami juga. Karena Mmm. namanya tinggal serumah, kalau misalnya udah ada punya resiko seperti ini, kita harus Mmm. lebih ekstra jaga lagi. Mmm. Ibunya ARV-nya, anak begitu lahir juga dapat ARV, dapat profilaksis obat, Mhm mhm. kemudian pemeriksaan rutin ya, berat badannya, tumbuh kembang, Mhm. segala macamnya itu tetap harus kesinambungan, semuanya diperiksain, Mmm. dikontrolin gitu ya. Ke dokter anaknya iya, Mmm. konselor-konselornya pada saat, semua pendampingan untuk ODA sendiri gitu Mmm. ya. Itu semua harus bareng-bareng dan satu, jangan pernah malu gitu Mmm. maksudnya buat, kita kan mau berobat dan bukan berarti kita nggak bisa punya teman atau nggak bisa Iya lingkungan betul. orang dengan ODA tuh bisa banget baik gitu. Saya banyak kok Benar. maksudnya punya rekanan atau apa yang banyak pasien juga yang bisa survive, maksudnya baik-baik Mhm. aja gitu Benar. kan ya. Jadi, nggak dunia nggak berhenti di situ. Kita Setuju. semua bisa strong semuanya, yang penting kitanya memang jaga betul gitu ya. Mhm. Jaga hygiene, jaga imunitas tubuhnya, Mhm. jaga semua kondisi yang baik-baik dan patuh patuh dengan semua aturan yang harus minum obat dan lain-lainnya, gitu. Wah, thank you so Mhm. much Dokca. Kembali kasih Dok Re. Aduh senang sekali semoga ini bisa menjadi Mhm, penyemangat untuk semuanya. iya, Ingat dunia nggak berhenti sampai di betul, sini. Masa depan kita mhm dan anak-anak juga masih panjang. Semoga mhm, semuanya tetap semangat ya. iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.